Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita sudah memasuki seri yang ke-91 di mana kita akan melanjutkan perjalanan Yesus Kristus melayani di dunia ini bagian yang ke-9. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, di mana kisah ini tertulis dalam Matius 26 ayat 17 sampai 29, lalu kitab Markus 14 ayat 12 sampai 25. Lalu di dalam Injil Lukas 22 ayat 7 sampai 20 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai 38. Kita akan baca beberapa ayat di dalam Markus 14 ayat 12 sampai 25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ayat 13. Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia." Ayat 14. "Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Ayat 15. "Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Ayat 16. "Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah." Ayat 17. "Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu." Ayat 18. "Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku.' Ayat 19. "Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, 'Bukan aku ya Tuhan?' Ayat 20. Ia menjawab, 'Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku.' Ayat 21. "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ayat 22. "Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Ambillah, inilah tubuhku.' Ayat 23. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu." Ayat 24. "Dan ia berkata kepada mereka, 'Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang.' Ayat 25. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Inilah perjamuan Paskah yang terakhir yang diadakan oleh Yesus Kristus bersama dengan ke-12 orang muridnya.
Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa Yudas Iskariot memang mengkhianati Yesus. Dan ini ditulis dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, Markus 14 ayat 10 sampai 11, dan Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Kita akan baca dalam Lukas 22 ayat 3 dan 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi memang Yudas Iskariot dirasuki oleh iblis untuk menyerahkan Yesus. Dan dalam perjalanan berikutnya, Yesus menasihati dan menghibur murid-muridnya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan Yohanes pasal 16 ayat 33. Kita akan baca saja dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus menasehati dan menghibur murid-muridnya untuk tetap percaya bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus suatu saat kelak nanti akan bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa yang kekal, yaitu di surga yang mulia. Dan menjelang akhir daripada kehidupan Yesus Kristus, Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan kisah ini ada di dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Lalu Markus 14 ayat 32 sampai 42, dan Injil Lukas 22 ayat 40 sampai 46. Kita akan baca saja dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan berkata, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya itu ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Akhirnya Yesus ditangkap, lalu dibawa menghadap Imam Hanas, Imam Besar Kayafas, dan Mahkamah Agama. Kisah ini tertulis lengkap di dalam Injil Matius 26 ayat 47 sampai pasal 27 ayat 26, lalu Injil Markus 14 ayat 43 sampai Markus pasal 15 ayat 15, di dalam Lukas 22 ayat 47 sampai dengan Lukas 23 ayat 25, dan di dalam Injil Yohanes 18 mulai ayat 2 sampai Injil Yohanes pasal 19 ayat 16.
Kita baca beberapa ayat-ayat ini untuk membuat kita mengerti kronologis perjalanan Yesus yang ditangkap. Kita baca dalam Matius 26 ayat 47 sampai 68. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Ayat 49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ayat 54, jika demikian, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ayat 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 57, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. 61, yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ayat 68, dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah perjalanan Yesus Kristus di hadapan imam besar dan diputus untuk dihukum mati. Dalam kisah berikutnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ada di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75.
Dalam Injil Markus 14 ayat 66 sampai 72. Dalam kitab Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Dalam kitab Yohanes 18 pasal 13 sampai 27. Kita akan baca di dalam Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan perjalanan Yesus tidak selesai hanya dibawa di hadapan imam besar, tetapi Yesus juga dibawa menghadap Pontius Pilatus dan juga Herodes. Kita akan baca dalam Matius 27 ayat 1 dan 2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ayat 2. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Kemudian kita akan baca dalam Injil Matius 27 ayat 11 sampai 25. Ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Ayat 12. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Ayat 13. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat 16. Dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ayat 23 katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan
kamu sendiri. Ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Inilah kisah perjalanan dari Yesus Kristus menjelang akhir dari pelayanannya di dunia. Kita melihat bagaimana Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot, dan bagaimana Yesus dibawa kepada pemimpin-pemimpin negeri, bahkan dituduhkan banyak tuduhan oleh saksi-saksi palsu, tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, dan Yesus menunjukkan bahwa memang dia adalah anak manusia yang harus berkorban untuk menanggung dosa seisi dunia. Itulah kisah perjalanan Yesus Kristus yang kita dengar hari ini di dalam program Pahlawan Alkitab seri ke-91 bagian ke-9, dan minggu depan kita masih akan melanjutkan dan mendengarkan kisah bagaimana penyaliban Yesus Kristus dan juga kebangkitannya yang menjadi simbol, yang menjadi tanda bukti kemenangan bahwa Yesus berkuasa atas maut dan menyelamatkan umat manusia, menebus umat manusia dari dosa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.